Sing makam palsu mboten semerep. Apa? Makam palsu. Ini nggih, ndang niku. Nggih. Tapi janten niku makam palsu nggih. Nggih, kuwatah terus. Oh, palsu. Dhewe gawe makam-makam tapi palsu kabeh. Gawe apa jenenge? Cari uang gitu lho. Oh, damel cari uang nggih. Inilah makam palsu yang dibuat oleh Habib dari beberapa makam-makam yang ada di Indonesia. Jadi baru-baru ini memang banyak sekali bermunculan makam-makam baru yang di situ diduga makam palsu, makam Habib, makam Ba'alwi. Salah satunya kita sekarang berada di Kabupaten Mojokerto, yang mana ini merupakan lokasi dari makam yang muncul pada tahun 2019 yang dibikin oleh Habib Soleh, atau ada yang mengatakan Gus Soleh. Gus Soleh terus panggilannya Habib ngoten lho. Oh, panggilannya Gus. Ya Gus, ya Habib. Habib Soleh turin, tapi mboten semerep. Saking pundi mboten semerep kula liyan. Kabarnya jika Habib Soleh yang ada di Mojokerto ini berasal dari Bogor, Jawa Barat. Bisa dikatakan Gus Soleh ini atau Habib Soleh ini orang yang mengembara atau membambung di Mojokerto, kemudian bertempat tinggal di sekitar makam Mbah Sogo di kampung ini. Kepireng niku tiyang Jawa Barat pundi Banten napa pundi? Jawa Barat. Setelah Gus Soleh atau Habib Soleh ini bertempat kemudian tinggal di sekitar makam Mbah Sogo ini, ternyata menarik simpati atau mendapatkan kepercayaan dari sebagian masyarakat, sehingga di situ ada seseorang yang mempersilahkan untuk menempati lahan, dan akhirnya dibangunlah sebuah rumah oleh Habib Soleh ini untuk bertempat tinggal. Di tempat ini tidak jauh jaraknya dari makam, yaitu di depan kita melihat bangunan itu. Sekarang dibeli lagi. Bangun dia terus dibeli yang punya. Berarti saat ini sing manggen ini nggih sing ada. Ya sing ada. Sing ngangkat tanah itu yang sebelumnya. Namun karena adanya makam palsu yang dibuat oleh para Habib ini dinilai mengaburkan sejarah bangsa Indonesia, dan juga dikhawatirkan adanya penyimpangan-penyimpangan, maka makam-makam baru ini sekarang menjadi kontroversi. Bahkan ada yang menduga bahwa makam-makam baru ini disalahgunakan, yaitu digunakan oleh segelintir manusia atau sebagian golongan untuk mencari keuntungan. Terus gawe apa jenenge? Cari uang gitu lho. Damel cari uang nggih. Berarti makam niku dibangune damel bisnis ya? Ya, bisnis. Kemudian untuk makam ini tergolong bukanlah sempit. Makam ini makam luas karena jumlah dari makam ini bukan satu atau dua, bahkan belasan makam. Jadi kalau dikerjakan sendiri pun tentunya tidak akan mungkin. Sehingga mungkin di sini ada para jamaahnya atau pengikut-pengikutnya yang membantu membuat makam-makam yang jumlahnya lumayan banyak ini. Namun ironisnya ketika saya bertanya kepada warga di sekitar sini, mereka menjawab mboten semerep, tidak tahu, dan seterusnya. Entah itu memang tidak tahu atau bagaimana. Bagi kawan-kawan yang ingin tahu seperti apa lokasinya dan kemudian perjalanan bagaimana makam baru ini tiba-tiba muncul dan kegiatannya seperti apa, ikuti terus video ini sampai selesai penelusuran saya di lokasi makam palsu Habib Soleh Mojokerto. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, jadi untuk perjalanan penelusuran kali ini saya berada di Kabupaten Mojokerto. Tepatnya ini saya berada di depan Museum Trowulan. Jadi ini adalah museum yang menyimpan benda-benda purbakala pada kerajaan Majapahit.
Dan tidak jauh dari sini, di sebelah sana itu ada kolam segaran. Nah, namun nanti kita tidak membahas tentang kerajaan Majapahit. Kita nanti akan berjalan ke depan menuju Kumitir, yang mana di sana itu terdapat ada situs Kumitir, dan di dalam situs Kumitir itu ada apa namanya sebuah makam palsu. Bukan sebuah, tapi ada 11 ya. Ada sekitar 11 makam palsu, yang mana makam itu tiba-tiba muncul. Dan kabarnya awalnya yang membuat makam palsu itu adalah para seorang syekh atau habib dari Bogor begitu ya. Ceritanya seperti apa nanti kita langsung saja menuju TKP, kemudian kita nanti cari tahu kepada warga setempat tentang keberadaan atau siapa sebenarnya yang mengawali atau pertama kali mengatakan bahwa itu adalah makam. Untuk menuju lokasi, kita berjalan dari Museum Trowulan ini kurang lebih, kalau menurut informasi dari salah satu warga, kira-kira 10 menit. Nanti kita lurus ke arah selatan, kemudian ada perempatan belok kiri, kemudian nanti kita ketemu Candi Brahu. Di sini sudah ada plang atau board, ke kiri Candi Bajang Ratu, Candi Tikus, Jatirejo, Pacet. Nah, makanya kita nanti ada orang ada orang tawe-tawe megang bendera itu, kita belok kiri. Nanti kalau kita lurus, maka nanti kita itu ke Troloyo, makam Troloyo. Kita sudah masuk di sekitar sudah dekat, mohon maaf, kita sudah mendekati lokasi. Jadi setelah tadi Bajang Ratu, mohon maaf tidak ke syuting ya, tadi saya hilang konsentrasi. Setelah kita tadi sampai di Bajang Ratu, maka kita nyempal jalan yang agak elek ini. Nah, ini nanti di sisi kanan. Di sisi kanan ini merupakan area situs Kumitir, tapi masih di depan sana ya. Ini saya sudah agak lupa karena sudah sekitar hampir 2 tahun tidak mengunjungi situs ini. Ketinggalan kalau kodok, ini kalau ketinggalan di sini. Oh. Bikin beriki turun. Nggih. Beriki dosan iki menggo beriki. Tan. Mbah Sago. Oh, Mbah Sago. Nggih. Oh, Sing asli niku sing Mbah Sago. Nggih. Tapi dantene niku makam palsu nggih. Nggih, kuatah terus. Jadi awalnya pendatang tidak punya rumah, dibuatkan oleh dusun Bendo, ditempatkan di makam situ. Adapun menurut bapak ini menceritakan bahwa pembuat makam palsu itu awalnya pendatang, kemudian orang itu bertempat tinggal di sini dan diberi tempat oleh sebagian warga atau dipersilahkan bertempat tinggal dan diberi lahan untuk bertempat tinggal di dekat makam. Dan tiba-tiba awalnya ada makam 2, makamnya Mbah Sogo, seorang dikatakan yang babat alas ini. Tiba-tiba di sekeliling makam Mbah Sogo itu ada belasan makam baru yang dibikin oleh Habib. Jadi setelah kita tadi menitipkan kendaraan di warung kopi, sekarang kita akan berjalan kaki sekitar 400 meter menuju makam itu. Nah, jadi sambil kita menuju lokasi makam palsu itu, kita akan sedikit bercerita tentang asal muasal makam palsu yang ada di situs Kumitir. Jadi kalau kita perhatikan, ini adalah pohon tebu. Nah, di sebelah pohon tebu ini di baliknya adalah situs Kumitir. Kemudian di situs Kumitir ini, di sana ada rumah itu ya. Dan nanti di atas rumah itu ada makam. Yang pertama ada makam Mbah Sogo. Itu makam yang asli dulu itu Mbah Sogo. Kemudian ada seorang pendatang dari Bogor, ada yang mengatakan Syekh Soleh, Habib Soleh ya, Habib Soleh. Kemudian Habib Soleh itu diberi tempat oleh warga di sini. Ternyata ketika diberi tempat di sini,
Kemudian Habib Soleh itu membuat makam-makam baru yang berdasarkan mimpi dan seterusnya. Kita tanya sama Mbak E. Pak, derek tanglet Mbak. nggih, Pak nggih. Napa? Derek tanglet. Wastani makame Mbah Sagu niku. Oh niki. Pak Nggih. nyetan. Oh, mboten kabare sakderenge wonten tiyang Bambung teng makam niku, Pak. Foto kula nggih Enten. ngene mriki. Lah nggih, tiyang Bambung terus gawe kuburan palsu niku, Pak. Mboten, Oh, mboten. mboten. Mboten mireng, Pak. Ya. Mboten kemireng. Sing makam palsu mboten semarap. Apa? Makam palsu. Lah nggih Mas Agung. Mbah Sagu. Mboten. Kan ngeten to. Teng mriki enten pesariane Mbah Sagu. Lah nggih. Nggih. Lah terus dangu-dangu kok pesarian teng mriki niku kok kathah. Lah berarti kan sing pesarian liyentune kan pesarian palsu kan ngoten to. Nggih, ngene iki. Nggih. Lah niku. Nggih. Lah sing malah sumakam niku piyantun pundi? Lho kirangan kula mboten Mboten semerep. Oh, kabare nggih sakderenge niku mbambung-mbambung turut kuburan. Ya ngoten. iki sak sing kula nggih sing dukur tok. Oh, ngoten. Nggih. Oh, nggih Pak. Lah ngoten. Lintune mboten jemerap kula. Nggih. Nggih, sampun sugeng tindak nggih, Pak. Oh, nggih. Monggo Ses. matur. Nggih, nggih. Monggo. Monggo, kersos Pak udut. Monggo. Antene rokok murahan Pak niku. Rokok murah tapi. Kula mboten ngerti ngoten niku ae. Oh, Mboten nggih, ngerti nggih, Pak. nggih, nggih. Lah niku saking pundi jenengan? Makam lintune mboten jemerap. Oh, nggih. Gek niku jenengan saking pundi? Kula tiyang bendong ya. Tiyang benda Nggih. saking pundi niku wau? Napane? Saking pundi? Kula lah. Nggih. Ya asline nggih bendong. Asing benda? Nggih. Oh, mboten saking pundi niku? Kula lah Nggih. pados wedang. Pados wedang. Oh, teng mriki wedang mboten tumbas nggih, Pak. Napa? Wedang mboten tumbas. Mboten. Oh, namung pados ngoten tok nggih. Nggih. Oh, nggih. Pak nyuwun sewu niku. Pados. Nggih, namung sekedar guyon nggih, Pak nggih, mboten Ya, napa-napa. nggih kula seneng Bu. Nggih. Seneng guyon nggih. Nggih, guyon nggih, Pak nggih. Monggo. Monggo di anu nggih. Kalau kinten mantan, kalau kinten mantan saking Sabin. Kula nggih matur nuwun nggih. Nggih. Monggo. Nggih, monggo. Sing tindak. Oke teman-teman, jadi kita sudah hampir di lokasi. Di sini ada warung kopi. Nah, di belakang warung kopi ini kita sudah ketemu dengan situs Kumitir. Maka kita sudah sampai di tempat yang mana itu ada makam palsu yang yang diklaim oleh Habib Soleh itu ada makam. Kabarnya makam ini diawali ketika Habib Soleh itu ada petunjuk melalui mimpi dan petunjuk dari kiai, begitu ya. Namun ketika orang-orang sini merasa terusik atau ketidaknyamanan dengan makam palsu itu, tentunya mereka akan bertanya-tanya. Sebelumnya kita perhatikan, ini adalah situs Kumitir. Situs Kumitir ya ini. Sekarang kita menuju Nah, kita lanjutkan ceritanya. yang palsu tersebut. Karena orang sini merasa tidak nyaman dengan makam yang baru atau yang diklaim oleh Habib Soleh itu, sehingga mereka orang-orang sini bertanya. Kemudian diduga juga makam-makam yang baru itu dimanfaatkan untuk cuan, ajang cuan mencari duit, katakan begitu. Dengan di situ ada kotak amalnya, namun kotak amalnya tidak jelas larinya kemana. Sekarang kita langsung saja ke lokasi makam palsu yang diklaim atau di akun-akunnya oleh Habib Soleh. Nah, ini teman-teman lokasinya. Ini Mbak ya, lokasinya ini ya. Oke. Jadi warga ini tidak mau disyuting. Tapi tadi warga sudah menunjukkan bahwa ternyata makam itu di sini. Nah, yang dibongkar ada 8. Jadi yang dibongkar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang saya tahu 8, nggak tahu yang lainnya. 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 7 ada 8. Kemudian di atas saya masuk. Di atas ini yang asli makam dari makam asli Mbah Sogo. Mbah Sogo ini diyakini sebagai orang yang babat alas di sini. Ini ya. Ini makam yang asli Mbah Sogo.
Kemudian makam-makam yang dibongkar ya ini sudah diratakan. Ini sudah diratakan, hilang kijingannya atau apalah istilahnya itu, kijingan begitu ya. Kijingannya sudah rata. Jadi kalau kita perhatikan makamnya juga ada yang menceng satu. Nggak tahu ini kok makamnya kok menceng itu gimana ini. Yang lainnya itu lurus-lurus kabeh kok menceng. Kita perhatikan dari depan kemudian belakang. Nah ini ya teman-teman. Oh ya, di belakang saya berputar ternyata memang makam itu yang dibongkar ada 8. Kalau ini yang makam asli pada awalnya dulu yang orang-orang sini meyakini ini adalah Mbah Sogo, orang yang babat alas ini. Nah ini makam yang dibongkar. Nah jadi ini makam-makam yang dibongkar ini makam-makam palsu yang diklaim atau dibuat-buat barangkali oleh Habib Soleh. Kemudian setelah makam palsu ini mencuat dan menjadi polemik, maka Habib Soleh itu pergi nggak tahu kemana larinya. Jadi sudah tidak lagi terlihat. Jadi awalnya Habib Soleh itu di sini dan dikabarkan bahwa Habib Soleh itu berasal dari Bogor, Jawa Barat. Niku sing makam palsu niku kapan ya bongkar Pak niku? Tapi niku ancene makam palsu nggih. Asli ini kan kali. Tapi kok tiba-tiba ki muncul makam-makam anyar ngoten nggih. Kathah tiyang ngaji mriki ngoten. Nggih, anyaran niku. Anyaran nggih. Kathah ngaji ndonga mriki ngoten nggih. Pengajian bareng mriki. Oh, berarti enten pengajian-pengajian barang? Enten. Berarti sempat rame ngoten nggih. Nggih. Teman-teman, jadi kita bisa memperhatikan di depan sini ya. Ceritanya Gus atau Habib yang membuat makam palsu itu memang dulu tinggal di rumah ini. Nah, ceritanya dikasih tanah oleh seseorang dari desa sebelah. Kemudian dipersilahkan untuk menempati tanah ini dan dibangun sendiri oleh Habib Gus itu. Namun karena adanya kontroversi dan juga tentang kejadian makam palsu yang diprotes oleh warga, sehingga akhirnya Gus Habib itu meninggalkan tempat ini dan untuk bangunannya ini dijual kepada pemilik tanah yang aslinya. Kemudian sekarang nggak tahu Habib Gusnya itu kemana, kita tidak tahu teman-teman. Setelah kita menelusuri dari orang per orang dari kampung ini atau di dusun Kumitir, desa Kumitir ini, ternyata memang tentang makam ini ada yang pro dan ada yang kontra. Jadi memang ada yang setuju, ada yang mengatakan bahwa makam ini dibongkar karena mungkin untuk pegiat sejarah atau mungkin orang yang mempunyai kepercayaan tentang orang-orang yang mempunyai kepercayaan adanya budaya, kemudian adanya situs Kumitir Hindu Buddha, mungkin merasa tidak nyaman atau bagaimana bisa nanti Islam berkembang di tengah-tengah situs Kumitir. Yang memang situs Kumitir ini tentunya bagian dari warisan orang-orang Majapahit. Sedangkan orang-orang Majapahit itu sudah kita tahu tentunya mereka waktu itu belum mengenal agama Islam. Atau mungkin orang-orang sebagian akan mempunyai pandangan atau pendapat tidak seharusnya ada Islam yang berkembang di tengah-tengah lingkungan dari situs Kumitir, yang notabene situs Kumitir adalah orang-orang Hindu dan Buddha. Baik teman-teman, itu penelusuran saya di lokasi makam palsu atau makam yang dipalsukan di desa Kumitir, Mojokerto, Jawa Timur. Ada
ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik saran silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.